Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at berasal dari kata naz'on, artinya mencabut. Sehingga An-Nazi'at itu isim fa'il jamak. Nazi'un, nazi'ani, nazi'una, nazi'atun, nazi'atani, nazi'atun, yaitu para pencabut. Ya, jadi maksud pencabut di sini adalah malaikat, sehingga artinya al-malaikatun nazi'at, malaikat-malaikat pencabut. Ya, dalam artian pencabut nyawa yang dimaksudkan di ayat ini. Pembahasan utama surat An-Nazi'at adalah peringatan terhadap huru-hara hari kiamat. Masih tidak jauh pembahasannya daripada surat An-Naba. Kemudian tema-tema dalam surat An-Nazi'at itu dibagi menjadi 5 dari 46 ayat. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 14 ini menjelaskan tentang pemaparan sebagian dari peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Kemudian yang kedua dari ayat 15 sampai ayat 26 menjelaskan tentang pemaparan satu contoh kesombongan dan melampaui batas di hadapan kebenaran. Kemudian yang ketiga dari ayat 27 sampai ayat 33 ini menjelaskan tentang membangkitkan manusia kembali adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Kemudian dari ayat 34 sampai ayat 41 ini menjelaskan tentang terpisahnya manusia di hari kiamat, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendustakan. Dan juga pada hari kiamat manusia akan ingat perbuatannya di dunia. Jadi manusia akan mengingat perbuatannya di dunia, sekaligus dipisahkan antara orang yang mengingkari dan orang yang mempercayainya. Kemudian yang terakhir dari ayat 42 sampai ayat 46 ini tentang hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi yang pertama kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat nazi'at, yaitu yang mencabut nyawa. Gharqa akan sebagai pencabutan yang keras. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, nashta akan sebagai pencabutan yang lemah lembut. Jadi beda ayat pertama dengan ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama gharqan, gharqan artinya naz'an syiddah, yaitu pencabutan yang keras. Kemudian yang kedua nashtan, yaitu yang lembut. Jadi yang pertama An-Nazi'at ini khusus kepada roh orang kafir, sedangkan An-Nasyitan ini ayat yang kedua khusus kepada roh orang yang beriman. Was-sabihati sabhan. Dan demi malaikat-malaikat yang turun dari langit. As-sabihat artinya yang turun dari langit. Sabhan akan sebagai turun yang cepat. Yakni demi malaikat-malaikat yang melayang turun dari langit dengan membawa perintahnya. Fasabiqati sabqa. Maka demi malaikat-malaikat yang sabiqat, yang mendahului. Sabqan, dengan kencang, akan sebagai pendahuluan yang kencang, yaitu malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang membawa arwah orang-orang yang beriman ke syurga. Fal mudabbirati amra. Maka demi malaikat-malaikat yang mudabbirat, yaitu yang mengurusi, yang mengatur urusan dunia. Amra, yaitu urusan dunia.
Dengan kata lain, demi malaikat-malaikat yang turun untuk mengatur dunia. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 ini berisi tentang qasam, sumpah Allah Ta'ala. Setiap sumpah itu ada jawabnya. Seperti kita bilang, wallah, saya bersumpah demi Allah, saya akan melakukan salat. Itu saya akan melakukan salat, itu jawab daripada sumpah. Jadi 5 ayat ini Allah Ta'ala sudah bersumpah. Jadi jawab sumpahnya apa? Dalam tafsir Jalalain disebutkan jawab sumpah ini dibuang, yaitu la tub'atsunna ya kuffar Makkah, kalian akan dibangkitkan wahai orang-orang kafir Makkah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 ayat. Kemudian maksud sumpah ini Allah ingin mengatakan bahawa la tub'atsunna ya kuffar Makkah, kalian akan dibangkitkan wahai kafir-kafir Makkah. Itu kata Allah Ta'ala. Kapan dibangkitkan? Yauma tarjufur rajifah. Kapan itu terjadi? Yaitu pembangkitan. Yauma tarjufur rajifah, yaitu pada hari tarjufu, menggoncangkan oleh rajifah. Rajifah ini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Maf'ulnya dibuang, yaitu alam. Jadi sangkakala yang pertama mengguncangkan alam. Artinya tiupan pertama malaikat Israfil yang mengguncangkan segala sesuatu dengan hebatnya. Tatba'uhar radifah. Al-radifah ini tiupan sangkakala yang kedua. Jadi tatba'uha, mengikuti tiupan yang pertama oleh tiupan yang kedua, yaitu tiupan yang pertama diiringi oleh tiupan yang kedua. Jarak di antara kedua tiupan tersebut adalah 40 tahun. Qulubun yawma idhin wajifah. Hati manusia yauma idzin, pada waktu itu, wajifah, sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangan hati tersebut menjadi tunduk, khashi'ah, tunduk, yakni hina karena kedahsyatan apa yang disaksikannya. Sesudah Rasulullah SAW menyampaikan huru-hara hari kiamat kepada para orang-orang kafir tersebut, jadi mereka merasa itu adalah sebuah dongeng dan mereka mengingkari hal tersebut dan mereka ingin mengolok-olok Nabi. Maka mereka berkata, yaqulun, mereka berkata orang-orang kafir, a inna lamarduduna fil hafirah, apakah sesungguhnya kami lamardudun, kami akan dikembalikan fil hafirah, kepada kehidupan semula. Artinya apakah anuraddu ba'dal maut ilal hayah, apakah kami akan dikembalikan sesudah mati kepada hidup lagi? Ini pertanyaan orang kafir, bukan istifham untuk dapat jawaban, tapi cuman istifham ingkari, iaitu mengingkarinya. Itu adalah hal yang mustahil menurut mereka. Jadi mereka mengolok-olok Nabi dan melanjutkan, a iza kunna idhaman nakhirah, apakah juga kami akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Iza kunna idhaman nakhirah, apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat, kami sudah sangat hancur, dikembalikan juga. Itu ungkapan orang-orang kafir untuk mengolok-olok Nabi. Qalu tilka idzan karratun khasirah, mereka melanjutkan, tilka, kalau demikian, idzan karratun khasirah, itu adalah suatu pengembalian yang sangat merugikan, sesuatu yang tidak diperlukan. Jadi Allah menjawab terhadap ungkapan para orang kafir tersebut, fa innama hiya zajratun wahidah, maka hanya saja hiya, pengembalian kehidupan tersebut, zajratun wahidah, itu tiupan yang sekali saja, sekali tiupan. Tiupan yang mana? Yaitu tiupan yang kedua. Jadi makna zajratun wahidah ini adalah
tiupan yang sekali, bukan tiupan yang pertama. Ya, karena kan tiupan ada 2 kali. Tiupan yang pertama untuk terjadi hari kiamat, sedangkan tiupan yang kedua untuk dibangkitkan kembali. Ya, jadi dikembalikan kembali tersebut cuman sekali tiup, iaitu tiupan yang kedua. Jadi zajratun wahidah artinya tiupan yang sekali, bukan tiupan yang pertama. Karena tiupan yang pertama bukan untuk bangkit, tapi untuk kiamat. Tiupan yang kedua untuk kembali. Ya. Jadi maknanya fa innama hiya zajratun wahidah, hanya saja pengembalian jasad kepada kehidupan semula, apa yang mereka ingkari tersebut, itu hanya sekali tiupan saja, sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Fa iza hum bisahirah, maka ketika itu mereka semua itu bisahirah, bangun, hidup kembali di permukaan bumi. Ya. Jadi ini ayat 1 sampai 14, pemaparan sebagian daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Wallahu alam.